Halo teman-teman, aku Reiza, absen 32 dari kelas D, akan menjelaskan kepada kalian apa sih itu circular flow diagram, khususnya diagram 4 sektor. Yuk kita lihat pembahasannya. Oke, jadi yang pertama, apa sih itu circular flow diagram? Jadi, circular flow diagram adalah sebuah diagram yang menggambarkan interaksi atau hubungan timbal balik dari antara sektor-sektor dalam perekonomian. Nah, dalam circular flow diagram ini ada dua aliran nih. Yang pertama, aliran barang dan jasa, di mana rumah tangga konsumen atau RTK menyediakan faktor produksi kepada rumah tangga produsen atau RTP untuk dijadikan barang dan jasa yang akan dijual. Aliran yang kedua adalah aliran uang, di mana RTK menerima pendapatan dari RTP dan menggunakannya kembali untuk membeli barang dan jasa. Teman-teman tahu nggak sih kalau circular flow diagram itu punya beberapa jenis? Yaitu diagram 2 sektor, diagram 3 sektor, dan diagram 4 sektor. Nah, di diagram 2 sektor ini hanya memuat interaksi antara RTK dan RTP. Lalu di 3 sektor memuat interaksi antara RTK, RTP, dan RTN. Sedangkan di 4 sektor mencakup bahkan hingga ke luar negeri loh teman-teman, di mana dapat perdagangan internasional melalui ekspor dan impor. Yuk, kita lanjut ke pembahasan lebih detail mengenai diagram 4 sektor. Sebelumnya kita kenalan dulu yuk. Tadi kan aku udah sering banget nyebutin tuh, ada RTK, RTP, RTN, RTLN. Nah, apa sih itu semua? Yang pertama adalah RTK atau rumah tangga konsumen, merupakan penyedia faktor produksi untuk RTP dan mendapatkan pendapatan yang kemudian akan digunakan untuk pembelian barang maupun jasa. Yang kedua adalah RTP atau rumah tangga produsen, yang merupakan sebuah unit produksi atau perusahaan yang akan menjual barang dan jasa. Lalu selanjutnya adalah RTN atau rumah tangga negara. Hal ini mengacu pada pemerintah yang bertugas mengumpulkan pajak dari RTK dan RTP. Pajak itu akan dikeluarkan sebagai uang untuk menyediakan barang dan jasa publik. Mereka juga berperan dalam regulasi dan pengawasan ekonomi loh. Lalu yang terakhir adalah RTLN atau rumah tangga luar negeri, mencakup semua pelaku ekonomi di luar negeri. Rumah tangga ini terlibat dalam dagangan internasional, di mana barang dan jasa diekspor ataupun diimpor. Oke, selanjutnya kita akan mengenal dua macam pasar dalam circular flow diagram. Yang pertama adalah pasar input. Pasar ini menyediakan faktor produksi berupa tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan atau sumber daya yang dibutuhkan perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa. Pasar input ini juga dikenal sebagai pasar faktor produksi. Contohnya seperti pasar tenaga kerja. Yang kedua adalah pasar output. Pasar ini memperjualbelikan barang ataupun jasa hasil produksi. Contoh pasar output adalah pasar barang, pasar jasa, pasar uang, dan juga pasar modal. Nah, sekarang ayo kita lihat contoh diagram 4 sektor. Diagram ini diawali dari sebuah aliran di mana ada RTK, pasar input, RTP, dan pasar output. Lalu, terdapat aliran barang dan jasa dari RTK yang memberi tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan sebagai faktor produksi ke pasar input dan diteruskan pada RTP. RTP akan mengolahnya menjadi barang dan jasa yang diteruskan kembali ke pasar output dan akan dibeli oleh RTK. Lalu yang kedua, terdapat aliran uang. Aliran ini diawali dari RTP yang memberi sewa, upah, bunga, dan laba ke pasar input, lalu akan menghasilkan pendapatan untuk RTK yang akan dibelanjakan kembali ke pasar output, lalu RTP akan mendapatkan pendapatan. Selanjutnya ada RTN yang memberi subsidi untuk RTK dan RTP, lalu keduanya akan memberi pajak ke RTN kembali. Yang terakhir, terjadi kegiatan ekspor impor antara RTLN, pasar output, dan pasar input. Nah, selesai deh contoh diagramnya. Gimana teman-teman, paham nggak nih? Ya, segitu dulu ya teman-teman video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa.